wah di budidaya ikan untungnya sedikit gitu. Nah itu karena pembudidaya ini dia kurang tahu nih, kurang tahunya dari berapa sih produksi yang harus kita capai gitu. Jadi banyak yang nggak capai, malah jadi habis di hari-hari nggak ada lebihnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Muhtar. Saya di sini sebagai ketua kelompok pembudidaya ikan Minabe Agribisnis. Saya budidaya ikan itu udah dari 2010 kurang lebih, hampir 14 tahun ya. Cuman kita di sini dulu itu kita main di pembenihan lele, sekarang kita fokus di pendederan sama pemijahan nila. Jadi suka duka di budidaya ikan ini banyak banget sih suka dukanya gitu. Kalau dukanya ya pasti kematian gitu, kematian ikan. Kematian ikan itu kan banyak faktor, ada yang dari human error, ada yang dari cuaca gitu. Cuman keseringan sih dari cuaca gitu. Kalau sukanya kita di perikanan ini jadi banyak temen lah gitu, sering silaturahmi sama teman-teman perikanan atau pembudidaya yang lain juga sih. Jadi awal di sini kita budidaya ikan itu dulu tahun 2010 banyak teman-teman rumah di sini masih banyak yang nganggur, banyak yang kuliah, ada yang masih sekolah, ada yang kerja, tapi kita tiap minggu itu sering ngumpul gitu. Nah, jadi kita tiap minggu ngumpul, berpikiran lah di sini ada lahan, kenapa nggak kita coba untuk usaha kecil-kecilan tadinya gitu. Jadi awalnya ya untuk menjadikan suatu perkumpulan ini, teman-teman di sini ini menghasilkan. Modal awal itu kita pertama punya kolam bisa dibilang patungan gitu. Patungan cuman 3 kolam dulu itu. Cuman 3 kolam ya karena mencoba cuman 3 kolam. Ya alhamdulillah sampai sekarang kita di sini ada hampir sekitar 50 kolam. Kalau range ini kalau kotor itu per bulan sih bisa kena di 25 sampai 30 kotor ya. Cuman kan ya bersihnya sekitar di 30 sampai 20% lah kurang lebih. Soalnya kan di budidaya ini yang agak besar biayanya untuk produksi. Gitu. Kotor itu kan dari biaya produksi juga gitu. Pertama sih hobi ya. Pertama hobi di budidaya ikan, kedua ya alhamdulillah jadi bisa teman-teman di sini bisa menghasilkan uang juga di sini gitu, mendapatkan uang dari kita budidaya di sini. Sama yang paling saya bertahan itu dari orang tua. Jadi lahan ini emang harus digunakan untuk budidaya sih. Ada amanat itu dari orang tua. Salah satunya itu gitu. Jadi di budidaya perikanan ini kita di sini dinilai ini kurang lebih sebenarnya ada 3 segmen. Jadi yang pertama itu pemijahan, yang kedua itu pendederan, yang ketiga itu pembesaran. Cuman di sini kita ada cuma 2 karena kita fokusnya di pemijahan sama di pendederan. Nah, di kurang lebih di 50 kolam ini kita di 20 kolamnya itu kita punya indukan.
jadi kolam indukan. Nah, sisanya itu ada kolam pendederan. Nah, pendederan ini kita dibagi lagi di sini. Ada pendederan 1 sama pendederan 2 gitu. Jadi kalau di pendederan 1 itu dari larva yang baru netes dari indukan sampai ukuran kurang lebih 2-3 cm. Itu masuknya kita pendederan 1. Nah, pendederan 2-nya dari 2-3 cm itu sampai ukuran di 57 sampai 810. Nah, baru dari situ kita jual ke teman-teman pembudidaya lain. Jadi untuk di nila ini, untuk pemijahannya itu kita perhitungannya 1 meter persegi. Untuk 1 meter persegi itu kita isi kurang lebih di 1:3. Jantannya 1, betinanya 3. Nah, nanti tinggal kita lihat kolam yang kita punya ukuran berapa. Misalkan kayak di sini kolam kita ya banyaknya di diameter 3. Kurang lebih kalau hitungan perseginya itu 3 kali 3 lah kurang lebih. Nah, 3 kali 3 kan 9 jadinya. 9 meter persegi. Nah, 9 ini kita satu kolam diisi sekitar jantannya 10, betinanya berarti betinanya kita isi sekitar 25-an. 25 sampai 30 untuk betinanya. Nah, itu untuk kapasitas ikannya. Nah, cara untuk pemijahannya di nila ini sebenarnya untuk kita pemijahannya gampang. Yang susah itu perawatannya sebenarnya, perawatan larvanya. Jadi untuk pemijahannya itu di nila ini tinggal kita satukan, nanti kurang lebih 2 minggu itu, 2 minggu udah keluar larva. Larvanya nanti ada di pinggir-pinggir kolam, kita ambilin, kita serokin, nanti kita pisahkan si larva dengan indukannya di kolam berbeda. Jadi larvanya kita ambilin, kita pindahin ke tempat lain yang masuknya berarti ke pendederan 1 tadi. Dari pemijahan dapat larva, kita pindahin ke kolam pendederan 1. Di situ nanti 3 minggu. Jadi dari hari pertama kita masukin indukan pemijahan sampai hari hari ke-14 atau 2 minggu itu biasanya si larva udah mulai muncul di pinggir kolam. Nah, di pinggir kolam kita ambilin. Bahasanya sih kalau di petani diculik gitu. Larvanya diculik, diambilin selama 1 minggu. Jadi di kurang lebih di hari ke-21 sampai 22 itu kita panen total. Nah, panen total ini yang kita ambil larva yang udah menetas dan telur yang belum menetas. Nah, nanti telurnya kita masukin ke kolam inkubator. Nah, kalau yang larvanya kita masukin ke kolam pendederan 1. Nanti dari telur yang kita masukkan ke inkubator itu kurang lebih 4 sampai 7 hari baru kita masuk ke kolam pendederan 1. Kalau proses pemijahannya sih seperti itu. Jadi kita di sini penjualannya larva sama benih. Benihnya yang kurang lebih di ukuran 57 cm sama 8-10 cm di sini. Kalau larva biasanya kita jual di sini sekitar di 35 perak per ekor gitu. Itu larva kurang lebih umur 4 sampai 7 hari. Kalau untuk benihnya yang ukuran 57 cm itu kita jual 500 perak per ekor. Untuk yang 8-10 cm-nya kita jual di 700 perak kurang lebih per ekor gitu. Kalau keseringannya untuk pembeli yang kesini itu kebanyakan sih dari mulut ke mulut keseringan. Cuman banyak juga yang dari sosial media, karena kita ada sosial media yang sebenarnya di sosial media itu kita bukannya memasarkan produk sih kebanyakan, tapi kita di sosial media itu mengitukan video aja sih, video kegiatan kita sehari-hari di sini. Cuman jadi ada orang yang tertarik gitu, ngelihat video kita tertarik. Jadi di sosial media kita nggak yang benar-benar memasarkan gitu. Nggak yang benar-benar ini kita jual ikan gitu, enggak. Tapi kita memperlihatkan keseharian budidaya kita di sini gitu. Untuk kondisi sekarang sih alhamdulillah cukup sih gitu. Malah bisa bahkan kadang lebih gitu. Cuman kan kalau di perikanan ini kita harus punya target juga gitu. Nah, target ini nanti yang menjadi penghasilan kita per bulannya gitu. Jadi banyak juga yang pembudidaya, banyak yang bisa dibilang banyak yang bilang itu di budidaya ikan untungnya sedikit gitu. Nah, itu karena pembudidaya ini dia kurang tahunya dari berapa sih produksi yang harus kita capai gitu. Jadi banyak yang nggak capai, malah jadi habis di hari-hari, nggak ada lebihnya gitu.
Ekspansi kita di sini sih nambah kolam sih, gitu, nambah kolam karena sampai sekarang untuk kebutuhan benih itu sebenarnya kurang. Produksi kita di sini dengan kolam udah alhamdulillah banyak, itu masih kurang karena permintaan benih pun banyak gitu. Untuk nila kita punya dua jenis, dua strain lah. Yang pertama itu kita nila merahnya strain Nivi, itu ada di asal indukannya dari Balai Sukabumi. Nah, strain yang hitamnya kita punya nila Sakti yang baru akhir tahun kemarin baru dirilis sama Balai Sukabumi. Nah, di sini pun kita sudah mempunyai sertifikat cara pembenihan ikan yang baik. Jadi bisa dibilang di sini kita udah diakui lah sama KKP, kita punya sertifikat cara pembenihan ikan yang baik. Jadi kan ketika kita punya sertifikat itu, otomatis untuk kebenihnya pun hasilnya pasti lebih bagus. Karena sudah kasarnya udah diaudit lah, udah diaudit sama KKP pusat. Sini itu udah memenuhi syarat cara pembenihan ikan yang baik. Kita udah ada sertifikasinya di sini. Jadi pesan saya kalau ada teman-teman yang mau memulai di budidaya ikan ini, yang penting kita intinya harus tahu ilmunya dulu, karena ilmunya di perikanan ini untuk dasar-dasar kita memulai budidaya. Dari ilmu ini nanti di lapangan ini pasti berbeda, makanya si ilmu budidaya ini untuk rangka lah. Untuk rangka dasar-dasar kita budidaya di budidaya. Nah, ketika ilmunya sudah ada, di budidayanya ini biasanya ada perubahan-perubahan. Jadi kita nggak bisa selalu melihat ilmunya aja, tapi faktor pengalaman di lapangan ini yang benar-benar berpengaruh sih. Peluang perikanan di Indonesia, di Bogor terutama itu masih terbuka lebar banget sih. Karena apalagi sekarang kan pemerintah juga lagi gencar untuk ketahanan pangan. Jadi di sini kita bisa pengadaan sarana prasarana budidaya perikanan. Nanti dari kolam terpal, dari instalasi aerasinya, dari benih, dari pakan, bisa kita bantu dampingi juga. Jadi alamat kita di sini di Komplek Mina Bakti, RT 6 RW 3, Kelurahan Cikaret, Kecamatan Bogor Selatan. Nanti kalau lebih gampangnya bisa dilihat di Google Maps, ada Minabe Agribisnis. Di TikToknya ada Minabe Agribisnis, sama di Instagramnya juga ada Minabe Agribisnis. Oke, untuk teman-teman penonton Halo Bos, jangan lupa subscribe channel Halo Bos.